Pemerintah Provinsi Banten lagi-lagi mengeluarkan izin tambang tidak tanggung-tanggung. Gubernur Banten mengeluarkan 222 izin tambang untuk di daerah Lebam, Serang, dan Cilegon. Hal tersebut membuat publik marah karena Pemprov seolah tidak mendengarkan aspirasi masyarakat yang menginginkan tambang dihentikan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi yang dengan tegas menghentikan operasi tambang baik sementara maupun permanen karena mengganggu keselamatan rakyatnya. Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan 200 lebih izin tambang di Provinsi Banten. Hal tersebut tentu membuat publik gelisah dan bingung. Kenapa izin tambang yang begitu banyak dikeluarkan begitu saja? Apakah tidak memikirkan dampaknya terhadap alam? Apakah tidak memikirkan dampaknya terhadap lingkungan dan sebagainya? Apabila alasan pemberian izin tambang ini untuk pembangunan dan kemajuan ekonomi masyarakat, selama ini ada tambang, apakah masyarakat di daerah-daerah yang kena tambang ekonominya maju? Tidak juga. Nah, hal ini berbeda dan berbanding terbalik dengan yang terjadi di Jawa Barat. Di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi menyetop izin baik sementara maupun permanen tambang-tambang yang merusak alam. Tambang-tambang yang terlalu mengeksploitasi alam sehingga berdampak kepada lingkungan. Kang Deddy Mulyadi berprinsip bahwa apa yang kita lakukan terhadap alam, alam akan meresponnya kembali kepada kita. Jadi apabila alam memberikan apabila kita memberikan dampak buruk terhadap alam, alam pun akan berlaku demikian. Nah, bagaimana Kang Deddy Mulyadi menyetop dengan gagah berani izin-izin tambang tersebut? Mari kita saksikan video. Saya minta lihat izinnya, Pak. Izinnya tuh udah habis, Pak. Kenapa habis berjalan? Bapak tahu nggak, rangkaian mobil ini itu melewati jalan-jalan kabupaten dan provinsi yang lagi kita bangun. Iya, Pak. Berapa puluh miliar kerugian kita, Pak? Berarti ilegal dong. Iya. Kenapa Bapak jalan ilegal? Kan saya Perintah dari siapa? Atasan, Pak. Siapa atasannya? Dan yang punya lokasi ini Siapa Pak, namanya? Pak Berarti Lim. sudah ngerusak jalan, nggak bayar pajak. Oh, kalau bayar pajak. Lah nggak bisa, Pak. Kalau nggak ada izin. Kalau izin emang nggak ada. Nggak ada pajak kalau kita. nggak ada izin berarti nggak bayar pajak. Siapa itu Pak Halim? Dia di Jakarta, Pak, kantornya, Pak. Di Iya, apa Pabrik Tower. pekerjaannya? Dia punya tambang juga, Pak. Di Palu, di Sulawesi. Iya, Pak. kenapa nambang di daerah sini? Nggak ada izin lagi. Ya, kemarin- Siapa backupnya? Saya nggak kurang tahu, Pak, kalau Oh nggak- berani jalan kalau- tanpa izin? Kalau masalah backup. Udah saya kurang minta tahu, hentikan Pak. dulu. Siap, Pak. Boleh, Pak. Monggo, Pak. Hentikan dulu. Siap, Pak. Oke, Pak. Kalau masalah backup saya nggak kurang tahu, Pak. Ya kan nggak ada izin. Iya, Pak. Tolong Pak Karya di stop dulu semuanya. Tunggu stop Hentikan dulu. Dihentikan, nggak Ada aktivitas. mobil itu Pak. Ada mobil yang mogok di jembatan. Iya, Pak. Ada yang mogok di sana. Harusnya kan mobil yang dioperasikan yang layak. Iya, Pak. Nomornya B semua. Kita ini udah rugi jalan, rugi alam, nggak bayar pajak galiannya, nggak bayar pajak mobilnya. Yang kerjanya juga banyakan bukan orang sini. Bapak orang mana? Kalau saya orang Bandung, Pak. Pak. Orang Patirimun, Pak. Ujung Berung, Pak. Aing. Apa di Bandung, Pak? Itu mobilnya ge muatan anak. Kira-kira Mohon, Pak. Ya teh kan kopi kumaha cakep, geus eueuh Pak. izin, mobilnya nomorna di luar, teu mayar pajak, jalan hancur. Maka dengan hese dengan duit ngebangun teh. Aduh. Kenapa berani tanpa izin? Kan saya udah diperintah sama yang di atas, bos. Saya kan kemarin udah dipanggil sama si bos juga, bos. Ini izin udah habis. Kalau menurut anak saya mending kita stop dulu, gitu kan. Udahlah, kamu mau urus di lapangan aja. Masalah itu udah. Enggak, kita hitung pidana loh Pak. Karena Oh, iya. ini kan kerugian negaranya sudah banyak. Siap. Kita kehilangan pajak, kerusakan jalan. Oke. Ini kan tiap hari saya lihat ratusan, Mbak. Ayo, Iya. negara rugi. Kalau pidananya pidana korupsi gimana? Iya. Yang bawa truknya juga banyak kan dari luar semua. Aing mah.
Ayo Pak. Yang pertama adalah recovery bencana, tentunya seluruh kegiatan proyek pemerintah berdasarkan prosedur. Tidak ada kalimat penunjukan langsung, semuanya sudah diatur yang dalam undang-undang. Yang berikutnya adalah kita sekarang lagi terus memberikan tindakan hukum dengan bekerja sama dengan Polda dan Polres, menyelesaikan berbagai pihak yang melakukan kerusakan lingkungan, penebangan pohon, penebangan teh, termasuk menutup pertambangan di berbagai tempat. Hari ini kita akan juga menutup pertambangan di lereng gunung. Semua pertambangan di lereng gunung yang memiliki resiko lingkungan seperti di Kabupaten Bandung, di Garut, di Sumedang, kita akan tutup permanen. Kenapa? Karena resiko bencananya lebih tinggi dibanding tambang yang didapatnya. Ya. Tanpa izin gitu, kemudian ada Bapak tadi sebutkan beberapa itu, apakah sudah ada indikasi bahwa ada perbuatan melawan hukum gitu, dan apakah akan ada koordinasi juga dengan KPK untuk mencari apakah ada suap atau gratifikasi dalam perizinan tersebut, Pak? Ya, yang pertama adalah mitigasi kita itu, pertama nanti KPK memiliki kewenangan yang cukup tentang alih fungsi aset. Apakah dalam alih fungsi aset itu ada unsur-unsur pidana korupsinya atau tidak, itu KPK yang memiliki kewenangan. Yang kedua, konsen kita nyatakan bahwa hampir semua alih fungsi lahan itu ilegal dalam pandangan saya. Yang berikutnya juga kita udah ngingatin pada PTPN untuk tidak lagi melakukan perubahan peruntukan, yaitu membuat KSO pariwisata yang merusak ekosistem perkebunannya sendiri. Ini kita sudah minta hentikan. Ini seluruh langkah-langkah yang dilakukan. Terima kasih. Berikutnya adalah ke depan saya menjamin tidak akan pernah ada lagi mobil tambang yang harus lewat ke jalan yang digunakan oleh masyarakat. Jadi jalan yang dibangun oleh Pemprov untuk warga itu untuk warga, bukan untuk tambang. Kalau ingin membangun tambang, jalannya harus jalan tambang. Jalan tambang ya bangun oleh yang berkepentingan menambang. Kalau ingin terus menambang di situ, buat jalan sendiri, bangun sendiri, sesuai undang-undang. Dulu saya pernah mengatakan 2026 bangun, tetapi setelah saya mengamati, menganalisis, saya tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan negara. Mengambil uang APBD, dipindahin ke situ untuk kenyamanan para petambang, saya nggak mau. Uangnya saya gunakan membangunin jalan yang kepentingan rakyat, karena Jawa Barat masih luas yang membutuhkan. Nah itu jalan tambang ya, nanti kalau pemerintah kabupaten mau membebaskan lahannya ya dipersilahkan. Tapi yang membangun jalan tambangnya biarkan para pengusaha tambang. Ya, dari areal pertambangan menuju tempat tujuan tidak boleh melewati jalan provinsi dan jalan kabupaten. Itu. Karena jalan provinsi didesain bukan untuk jalan tambang. Betul nggak Pak? Betul. Ya kan? Bukan didesain. Kapasitas jalan provinsi itu berapa? 10 tonan. Tambang? 50 ton. 45. Ya kan nggak mungkin. Tambah lebarnya. Ditambah juga kalau ya tambangnya yang lewatnya dalam 1 jam mungkin. Tapi kan ini terus, sehari kurang lebih 6.000. Oh gila. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat. Saya nggak usah lagi ngomong Bapak Ibu diberikan ketabahan. Saya belum tentu tabah seperti Bapak Ibu. Apalagi anak meninggal urusannya panjang kalau dengan saya. Gitu loh. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Dan selanjutnya silakan Ibu bicara dengan tim kuasa hukum. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, petugasnya siapa? Saya admin. Admin. Ya. Ini galian tambang luasnya berapa di sini? Saya kurang tahu kalau itu paling Ya, sedangkan Ibu di sini pasti tahu kan harus ada PT apa di sini nambangnya ini. Kan harus ada di sini. Kan harus ada di depan plang bahwa ini perusahaan PT apa, galian tambang luasnya sekian. Ada nggak pengawas tambangnya ada nggak? Ada. Di mana?
Kan ada pengawas tambangnya, biasanya ada kan. Segar gini, petugas lapangan di sini siapa? Sok panggil. Ini tanahnya tanah. Kunahang mo. Pak. Iya. Kan datarannya tinggi. Air masuk, brot. Gorowong itu Pak di bawah. Semua perusahaan Bu. Beda Pak? Beda. Ini punya siapa? Informasinya kalau di pokoknya global. Bapak Ibu kan kerja di sini, yang punya perusahaan siapa? Pak Agus. Domisilinya di? Cirebon. Golden View. Hah? Golden View tanggalan Cirebon. Orang Cirebon. Domisilinya Golden View. Bukan Cirebon, Garut. Oh, Garut. Domisilinya Golden View. Apa ini ya? Kalau yang sana perusahaan siapa? Nggak tahu. Berarti nggak ada petugas teknis ya? Pak, Bapak di sini sebagai apa? Sebagai yang di lapangan. Yang di lapangan apa strukturnya? Bapak pengawas tambang atau apa? Pengawas tambang. Kapan sekolah pertambangan? Sekarang udah tahun 2000. Sekolah pertambangan di mana, Bapak? Bukan sekolah. Gimana? Enggak sekolah pertambangan kan? Enggak ngerti pertambangan kan? Enggak ngerti. Ada izinnya nggak? Kalau masalah ini kalau nggak salah ada di kantor Pak, Kantornya di mana? di Garden View. Ya harusnya di sini dipasang, Pak. Oh, Kan di areal tambangnya harus dipasang. Ini areal pertambangan apa? Luasnya berapa? Ini tanahnya tanah siapa? kalau ini tanah pribadi. Tanah pribadi. Beli, ya kan? Kan di sini ada nggak di sini? Ada tulisan PT apa? Nambangnya berapa hektar? Jenis tambangnya apa? Bapak tahu nggak ini PT apa? PT? LJS. PT LJS. Bapak kan di sini pengawas tambang ya. Berapa hektar areal yang ditambang? Ada nggak di data HP Bapak? Saya pintain dulu ya Pak. Ya ada berapa hektar? Izinnya dari mana? Sampai kapan? Saya pintain dulu ya. Ya sok. Petugasnya hanya 2 orang Bu di sini. Cuman kan kita berganti. Nggak pada tahu ya. Jadi secara umum orang yang di sini tidak tahu luas nambangnya seberapa, nggak tahu ya. Kalau ada sedikit ini ya. Kalau PT Global itu kurang lebih 30 hektar. 30 hektar. PT Global. Luasnya harusnya kan sih dipasang. Iya. Izinnya Izinnya kalau nggak salah sih dalam tahap perpanjangan. tahap perpanjangan, artinya belum diperpanjang. Lagi proses. Ya, Kalau lagi mungkin- proses jalan terus boleh nggak? ya kalau secara ini mungkin nggak boleh Pak. Saya kebetulan Ya. lagi saya kan sebentar lagi dilantik jadi gubernur. Ya, Pak. Saya lagi lihat kinerja dari Dinas SDM Provinsi Jawa Barat. Bisa kerja nggak? Bener sih area-area tambang tuh sesuai nggak dengan aturan? Ya, gitu. Kalau izinnya dalam proses berarti mobil-mobilnya lewat tanpa pajak ya? Kalau Kan secara karena nggak ada izin berarti nggak ada penghitungan pajak. Gitu. Terus kemudian nanti saya bisa tanya, oh di daerah bukit yang punya potensi longsor kok boleh ditambah? Kasus Sukabumi itu kayak gini. Oh ini 2 perusahaan. dua perusahaan. Yang sebelah juga nggak ada kan tulisan tambang.
Itu yang sebelah apa sih kalau di eksplorasinya, mungkin eksplorasi itu baru denger gitu. Lagi eksplorasi, belum eksploitasi kan. Kalau eksplorasi itu artinya lagi uji coba. Menurut Nanti informasi. saya kesini ya teh ya, saya ngecek ke bawah, tenang aja teh. Kita ngecek aja ini. Ya. Bener nggak? Ini dinas kerjanya. Om, ke bawah. Om. Izin nggak ada problem, ya. Ada izin sesuai, kita juga nggak ngada-ngada. Tapi kalau belum ada izin masih jalan nambang, ya itu bermasalah, ya. Anu gue berusukan aja nyentuh anak. Berusukan di bawah. Wah, ini bubar. Hilang semuanya, berarti ini legal. Enggak ilegal enggak. Nah, ini kan pada kabur semuanya. Tambang ini ilegal.